واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال والتعليم يا حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الفاتحة إلى روح سيدنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وذريته أن الله يعني درجاتهم في الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم والدين والدنيا والآخرة وأن يجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم ثم إلى أرواح والوالدين والأولياء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والوالدين لمشايخنا ولمعلمنا ولدي الحقوق علينا أجمعين. والفاتحة على نية بنية القبول والوصول وحصول تمام كل سوء ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا وشيخنا وفي الدين مع اللطف والعافية وعلى نية الله أن الله ينور قلوبنا ومقالبنا على التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام. والفاتحة على نية أن الله يشفي مرضانا يشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء تاما لا يغادر سقما. والفاتحة على نية أن الله بنصر المؤمنين نخصهم يا الله في فلسطين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jamaah sekalian, kembali kita udah sampai di surat berapa? Di ayat berapa? 140. 100 berapa? 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairi innakum idzam misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirin
wal kafirina fi jahannam jami'a. Shadaqallahul azim. Satu ayat tersebut yang terdapat surat An-Nisa 140. Mari sama-sama kita perhatikan hukum bacaan tajwid. Wa qad nazzala alaikum. Wa qad, ingat kalau dal bersukun artinya qalqalah. Arti qalqalah mantul. Ya, huruf qalqalahnya dipantulkan. Ada berapa huruf qalqalah? Ada 5. Qutbu jadid atau baju di toko. Ya. Qad wa qad nazzala alaikum mim mim mati ketemu fa adalah izhar asyafawi. Yang dihafal tuh mim mati ketemu mim mati mim. Ya. Selain ketemu ba hukumnya lap. Ya. Mim nun nya itu ada ya-nya maka jadi idgham. Mim mati ketemu nun kagak ada hukum. Jadi 2 itu aja. Mim mati ketemu mim mati ketemu ba. Selebihnya mim mati ketemu selain itu izhar syafawi. Artinya dibaca jelas mimnya itu di bibir. Mim itu salah satu huruf bibir. Mim, ba, fa itu salah satu huruf bibir. Adanya di bibir, di ujung bibir. Kemudian fil kitab, fi itu matobi'i karena ketemu alif lam jadi langsung dibacanya pendek. Nah, alif lamnya alif lam qamariyah. Fil kitab, tanya matobi atau mat asli. Ya. Durasinya berapa ketukan? 2 ketukan. Ya, sekedar diayun aja. Fil kitab wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum. Ayo baca. Nazzala 'alaikum. Kemudian an idza an nun mati ketemu alif izhar ya. Izhar. Huruf izhar ada berapa? 6, salah satunya alif, yaitu alif, ain, kemudian ha, kemudian kha, kemudian ha, ya. Kemudian go, satu lagi. Alif, ain, go, ha, kha dan ha. Kalau ada nun mati itu adalah dibaca izhar artinya apa? Hukumnya terbaca jelas. An idza nggak boleh disamarin, nggak boleh disamarin, harus jelas. An idza, ayo an idza itu matobi. Sami'tum mimmati ketemu alif idhar syafawi. Ayatillah amat badal ya matobi. Lafzul Allah dibaca tarqiq artinya tipis, lawan dari tafkhim tebal. Yukfaru biha matobi wa yustahza'u biha matobi fala matobi taqudu qalqa. Qaf bersukun qalqa. Fala taqudu dunya matobi ma'ahum mim mati ketemu ha.
idhar syafawi. Hatta matobi yakhuduhu matobi du matobi fi matobi hadis matobi hadisin ghairi hadisin tanwin ketemu gha idhar ketemu gha nun mati atau tanwin ketemu salah satu huruf izhar gha itu salah satu huruf izhar dibaca jelas tanwinnya dibaca fi hadisin ghairi ayo baca fi hadisin ghairi Ghairihi kalau kita baca wasol bersambung ketemu alif ya. Hi huruf silah itu ketemu alif jadi silah tawila dibaca itu ya ada masilah tawila itu adalah boleh 2 boleh 4 boleh 5 tapi afdolnya lebih dari 2 fi hadisin ghairihi di situ ada tanda tandanya adalah huruf apa tuh? Ada tanda nggak di situ? Ada huruf shad, lam dan alif. Artinya al-waslu aula. Kita lanjut lebih utama. Kalau lanjut di situ, haknya di situ jadi mad silah tawila. Boleh 2, boleh 4, boleh 5. Fi hadisin ghairihi innakum idzam mislukum. Ayo baca. Hadisin ghairihi innakum idzam innakum inna tajibugun innakum nanti ketemu alif misluhum idzam tanwin ketemu mim idgham bigun nah ada berapa huruf idgham ada 6 yarmalun ya kemudian mim nun lam ro dan waw itu semua kalau ada hukum nun mati atau huruf bertanwin ketemu 6 itu maka idgham biguna salah satunya ini izan itu tanwin zan tanwin ketemu mim jadi idgham bigun cara bacanya dimasukkan ke mim izannya di situ dan di mimnya itu dilamain digunah dilakukan innakum misluhum ayo idzam misluhum kemudian misluhum hum mim mati ketemu alif idhar syafawi di situ ada tanda bacaan qaf lam dan alif al waqfu aula kemudian innallaha inna tajibuhun lafzul Allah dibaca tafkhim tebal jami'ul matobi al munafiqin alif lamnya alif lam nanya fiqi matobi wal kafirin alif lamnya alif lam ka matobi firi matobi fi matobi jahannam nun bertasydid tajibun jami matobi jami'an jadi panjang kenapa panjang mati wat litan setiap huruf di ujung kalimat berbaris fathatain jami'an berbaris fathatain tuh ainnya dibaca waqaf di situ maka jadi panjangnya boleh 2 sekurang-kurangnya boleh 4 boleh 5 ya karena mat iwat litan dibaca mat panjang jami'a innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a ayo baca
Ulangi lagi sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairih innakum idzam misluhum innallaha jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannam jami'a. Shadaqallahul azim. Kita perhatikan satu ayat tersebut, tinjauan tafsir menurut tafsir Marahul Labib, tafsir Nawawi, tafsir Munir. Wa qad nazzala 'alaikum, dan sungguh telah Allah turunkan atas kalian. Kalian di sini adalah yang dimaksud kalian orang munafik. Fil kitab, di dalam Alkitab, maksudnya Al-Qur'an. Ya. An, bahwa idza sami'tum, apabila sami'tum, kalian telah mendengar ayat-ayat Allah, maksudnya Al-Quran, yukfaru, diingkari, biha, ayat-ayat tersebut, wa yustahza'u, dan diperolok-olok, biha, ayat-ayat Allah, fala, maka janganlah, taq'udu, laknya ini pala ini laknya laknahi, laknahyun, ya, huruf apa tuh laknahyun? Huruf jazm. Huruf jazm itu ada, Usman, huruf jazm ada berapa? Ya, yang apa aja huruf jazm? Lam, lama, lamkai, dan lam, huruf jazm, lamkai, lam amr, dan satu lagi laknahi. Nah ini laknahi. Fala taq'udu, maka janganlah kalian duduk, ma'ahum, bersama mereka, hatta yakhudu, sampai mereka yakhudu fi, masuk, fi, di dalam hadisin, pembicaraan ghairi, yang lain. Hatta yakhudu, sampai mereka masuk di dalam pembicaraan yang lain. Hatta huruf apa nih Mas Pak Usman? Hah? Huruf jazm, huruf nasab, an, lan, izan, kai, kemudian lam, kai, dan hatta. Ya. Dia hanya masuk kepada fi'il mudhari', yakhudu fi'il mudhari', mansubun bi hatta yakhudu itu mansub, dimasabkan,
Ciri nasabnya fathahnya apa? Dibuangnya huruf nun. Yakhuduna jadi yakhudu. Hatta yakhudu, sampai mereka masuk fi hadisin ghairi, dalam pembicaraan yang lain. Kemudian innakum, sesungguhnya kalian, izan, kalau begitu, misluhum, sama seperti mereka orang kafir dan munafik. Innallaha, sesungguhnya Allah, jami'ul munafiqin, adalah dia Allah menghimpun orang-orang munafik, wal kafirin, dan orang-orang kafir, fi jahannam, di neraka jahannam, jami'an, semuanya. Kalau kita terjemahkan sempurna, ya. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, dan sungguh telah Allah turunkan atas kalian orang-orang munafik fil kitab, di dalam Al-Qur'an, an iza sami'tum ayatillah, bahwa apabila Allah yukfaru biha wa yustahzahu, Allah diolok dia ayat-ayat Allah, orang-orang yang mengingkari dan mengolok-olok ayat Allah, hatta mereka masuk fi hadisin ghairi, dalam omongan yang lain, pembicaraan yang lain. Innakum izam mislukum, kalau demikian berarti kalian sama dengan mereka. Duduk redho sama omongan mereka, ayat Allah diolok-olok, ayat Allah diingkari, kalian duduk dan redho sama omongan-omongan itu, berarti sama kita dengan mereka. Ya, innallaha, sesungguhnya Allah, jami'ul munafiqin, adalah Allah akan menghimpun orang-orang munafik yang ingkar kepada Allah, wal kafirin, dan orang-orang kafir, fi jahannam jami'an, mereka semua ke dalam neraka jahannam. Itu terjemahannya kayak begitu. Lalu tafsirnya kayak gini. Ya, coba perhatikan tafsir. Wa qad nazzala 'alaikum, dan sungguh Allah Dia telah menurunkan atas kalian. Ingat, kalau menurunkan itu pakai kalimat nazzala, berarti turunnya Quran berangsur-angsur. Kalau pakai kalimat anzala, berarti turunnya Quran sekaligus. Surat Al-Qadar pakainya nazzala apa anzala? Anzala. Inna anzalna fi lailatil qadar. Sesungguhnya turunkan Quran pada malam Lailatul Qadar. Pakai anzala. Turun, kalau pakai anzala itu turunnya sekaligus. Quran 30 juz. Dari mana? Dari Lauh Mahfud ke langit dunia. 30 juz. Allah nuruninya ke siapa? Ke malaikat Jibril. Dari malaikat Jibril, dari langit dunia, dari langit dunia kepada Nabi Muhammad. Turunnya berangsur-angsur. Pakai kalimatnya nazzala. Ya, kalau anzala 30 juz sekaligus. Jadi Quran Lauh Mahfud sebelum diciptakannya seluruh alam. Wa qad nazzala 'alaikum, dan sungguh Dia Allah menurunkan atas kalian orang munafik, yaitu di dalam sami'tu, ya. Maksudnya fil kitab fil Quran, dalam tafsirnya itu fi suratil an'am qabla haza bi Makkah, sama dengan surat Al-An'am, yaitu yang ada di Mekah. Di surat Al-An'am itu ada ayat percis kayak begini, tapi turunnya di Mekah. Kalau ini nih yang kita baca, ya turunnya di Madinah. Ada ayat yang sama surat Al-An'am percis kayak begini, tapi turunnya di Mekah. Kalau ini turunnya di Madinah. Coba buka surat Al-An'am ayat 68 kalau nggak salah. Allazina yakhuduna fi ayatillah, surat Al-An'am. Bunyi kalau nggak salah begitu. Ya. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Nah, itu. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina, dan apabila engkau ya Muhammad menyaksikan orang-orang yang
olok-olok ayat-ayat kami, orang kafir, fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka. Hatta yaqudu fi hadits, sampai mereka masuk ke dalam pembicaraan yang lain. Nah, ayat ini turun di Mekah. Dulu orang kafir Quraisy suka mengolok-olok Quran. Suka ngolok-ngolok Quran, dan kaum muslimin di Mekah saat itu masih bercampur sama orang kafir. Mereka suka ngolok-ngolok Quran. Ya. Kalau kondisinya orang beriman saat itu lemah, misalnya budak, misalnya pembantu, kalau nggak dengerin ditekan. Quran diolok-olok, kalau dia nggak dengerin ditekan, diintimidasi, masih dibolehkan. Selama iman tetap kepada. Ya. Tapi kita baca ini turunnya di Madinah, bukan orang munafik. Orang munafik di Madinah bercampur sama orang Islam. Islam, zahirnya Islam, orang munafik tuh. Tapi dia suka ngumpul juga sama orang Yahudi yang suka mengolok-olok ayat Allah. Nah, orang munafik duduknya sama orang Yahudi itu mengolok-olok ayat Allah, mereka redok, seneng. Bahkan ikut olok juga di hadapan orang Yahudi itu. Maka Allah serupakan orang munafik itu dengan Yahudi. Kalau duduk bersama mereka, yang mana mereka orang Yahudi itu mengolok-olok ayat Allah, mengolok-olok firman Allah, menghina Allah, firman Allah. Ente duduk sama mereka dan ente redok sama omongan itu, senang sama omongan itu, maka berarti sama dengan mereka. Orang munafik di Madinah itu senang, bahkan membakar-bakar, memprovokasi, senang. Nah, ayat ini khitabnya yang diajak bicaranya itu orang munafik. Wa qad nazala alaikum, dan sungguh telah datang kepada engkau ya ma'syarul munafikin, kata Imam Nawawi. Hei kelompok orang-orang munafik. Fil kitab, di dalam kitab, ay Al-Qur'an, fi suratil An'am, dalam surat An'am yang tadi ayat 68. Haza bi Makkah, kalau surat Al-An'am turunnya di Mekah. Nah, qabla haza bi Makkah, sebelum ini, sebelum turun ayat yang kita baca ini, bi Makkah, di kota Mekah, yaitu surat Al-An'am. An iza sami'tum ayatillah, apabila kalian mendengar ayat Allah, yufaru biha wa yustahzahu biha, diingkari dan diolok-olok, dipermainkan. Annahu iza sami'tum ayatillahi makfuron biha, diingkari, wa mustahza'an biha, diolok-olok, dipermainkan. Fala taqudu ma'ahum, jangan duduk-duduk bersama mereka. Laknya nahi itu larangan, hukumnya haram. Kalau kita ada orang memperolok ayat Allah, mempermainkan ayat Allah, kita redha, kita senang, maka hukumnya berarti kita sama dengan mereka. Kalau kita nggak suka dengan omongan mereka, nggak suka, maka alihkan dengan pembicaraan yang lain. Hatta yakhudu fi hadisin ghairi, sampai mereka masuk ke dalam pembicaraan lain, alihin. Ngomongin bisnis kayak apa kayak gitu. Kalau kita nggak punya kemampuan untuk menyampaikan kebenaran, nggak bisa berkata-kata yang baik, yang benar, bahwasanya itu salah, maka alihkan ke pembicaraan yang lain. Masalah dunia, masalah bisnis, masalah anak, masalah keluarga, biar nggak fokus kepada omongan yang memperolok firman Allah. Itu begitu. Ya, yang sering terjadi itu biasanya yang sering terjadi masalah apa tuh? Masalah poligami. Sering banyak orang tuh, nggak suka, padahal itu masyru', disyariatkan, dibolehkan. Tapi banyak orang yang nggak suka, tuh ajaran yang nggak cocok dengan zaman sekarang. Ya, banyak perempuan yang jadi teraniaya gara-gara poligami, gara-gara seperti ini. Nah, dialihkan omongan ke yang lain. Omongan bisnis atau apa. Kalaupun kita mau bisa memperdebatkan, bisa menyampaikan dengan baik bahwasanya poligami itu begini solusi. Enggak semua orang itu punya karakter masuk ke dalam dia boleh poligami. Tergantung sifat orang laki-laki itu adil apakah agak bijak atau tidak. Enggak semua. Kalau kita bisa berdebat dengan logika seperti itu silakan. Kalau tidak bisa, tapi ngelihat lawan pembicara kita menjelek-jelekan firman Allah, ayat-ayat Allah, menjelekkan agama, alihkan ke pembicaraan yang lain. Hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Atau jangan duduk bersama mereka. Ya.
pamit dengan bijak. Begitu maksud ayat ini, Pak. Tapi kalau ayat yang kita bacakan di sini orang munafik yang ditegur. Kalau orang munafik redo. Nanti ada di sini. Coba dicatat tuh Imam Nawawi itu menukil pendapat ulama. Ya. Kembali lagi sini. Fala taqudu ma'ahum hatta yahudu fi hadisin ghairi. Maka janganlah kalian duduk-duduk bersama mereka. Orang-orang yang memperolok-olok agama, mempermainkan agama, pembicaraannya adalah menghina agama sampai mereka masuk ke dalam pembicaraan yang lain. Itu Pak sekalian. Kemudian selanjutnya tafsirnya ayat al-kufru wal istiza'u, adapun pembicaraan yang lain, pembicaraan tentang kekufuran atau pembicaraan tentang mengolok-olok. Jadi kalau mereka masih berbicara tentang kekufuran dan mengolok-olok, udah pergi aja dari situ. Kalau bisa dinasehatin, nasehatin, atau dialihkan pembicaraan yang lain. Wadzalika qauluhu ta'ala wa idza ra'aital ladzi yakhudu fi ayatina fa'arid anhum. Ini sama dengan surat Al-An'am ayat 68 tadi. Wa hadza nazala bi Makkah, dan ayat 68 tadi surat Al-An'am adalah turunnya di Mekah. Li'annal musyrikina kanu yakhuduna fil Qur'ani wa yustahza'una bihi fi majalisihim. Karena di Mekah dulu orang musyrik mereka suka mengolok-olok Quran dan suka mempermainkan Quran. Dan orang beriman dulu suka duduk bersama mereka karena hidupnya masih di Mekah, nyampur sama orang kafir, musyrik. Summa inna ahbarul yahud, adapun pendeta-pendeta Yahudi bil Madinah, di kota Madinah, kanu yaf'aluna mithla fa'alal musyrikin. Mereka juga begitu. Orang Yahudi suka mengolok-olok Quran, suka menghina Quran di Madinah. Wal qaiduna ma'ahum wal muwafiquna lahum ala zalikal kalam munafiqun. Adapun orang munafik duduk bersama orang Yahudi dan ikut nimbrung pembicaraan yang mengolok-olok Al-Qur'an, dan bahkan redo, senang, suka orang munafik tuh ikut gitu, ikut campur sama mereka. Maka orang munafik itu ya, dikatakan dalam Quran wa qad nazal alaikum di sini adalah orang munafik. Dan orang munafik itu yang redo itu maka disebut innakum izam misluhum, sama dengan mereka. Innakum ayyuhal munafiqun, sesungguhnya engkau orang munafik, mislu hulaikal ahbari fil kufri, sama dengan pendeta-pendeta Yahudi itu dalam kekufuran. Sekalipun kau Islam, kan zahirnya orang munafik menyatakan syahadat di hadapan Nabi. Ya, karena kelakuannya, karena sifatnya, karakternya suka nongkrong-nongkrong, duduk-duduk sama orang-orang yang suka mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok agama, dan senang dia redo omongan orang yang suka mencaci maki agama, mengolok-olok Quran, dia redo di situ, ikut nimbrung. Maka hati-hati, innakum izam mislukum, berarti kalian sama dengan mereka dalam hal kekufuran. Nauzubillah min zalik. Ya. Nah, ini baca. Qala ahlul ilmi, garis bawah itu. Qala ahlul ilmi. Tafsiran innakum izam misluhum. Qala ahlul ilmu, berkata sebagian ulama. Hadza yadulu ala anna man radiyal bil kufri. Hadza yadulu, ayat ini menunjukkan ala anna man radiya bil kufri, barang siapa saja yang redha dengan kekufuran. Siapa saja yang redha dengan kekufuran, fahuwa kafir, maka dia kafir. Jadi ayat ini menunjukkan, kata Imam Nawawi, bahwa ulama kebanyakan ayat ini menjadikan dasar siapa saja yang redha terhadap kekufuran, maka dia kafir. Paham? Satu ayat aja kita ingkari, atau orang mengingkari satu ayat saja, kita suka, kita demen, kita redha, berarti kita kufur. Orang yang nggak suka itu kufur, kita ikut kufur. Nauzubillah min dzalik. Ya, misalnya ada orang ngingkarin sholat, punya pemahaman beda tentang sholat. Sholat mah kagak wajib. Kata siapa sholat wajib? Nggak ada dalam Quran sholat wajib. Wah, oh begitu, yang benar. Kalau begitu aneh salah dong ya. Sholat nggak memandang wajib, oh begitu, berarti naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Puasa nggak wajib, ya
Kemudian hukum-hukum tentang agama misalnya yang qat'i, yang jelas-jelas kewajibannya dipandang tidak wajib, dan kita redho dengan orang yang punya pandangan seperti itu, berarti hati-hati, fahuwa kafir. Kata ulama, fahuwa kafir. Kemudian selanjutnya, waman rodiya bimunkar, barang siapa yang redho dengan kemungkaran, ya rohu, yang dia lihat langsung di hadapannya ada kemungkaran dan dia redho, wa khalato ahlahu, bahkan bercampur dengan orang yang ahli mungkar itu. Orang yang suka berbuat kemungkaran dia redho, dia bercampur di situ, ngumpul di situ. Illam yubashir, sekalipun dia enggak jalankan kemungkaran itu. Ada teman mabok-mabok, lagi minum-minum, dia ngumpul di situ, dia redho gitu, ikut ketawa-ketawa, kekik-kekikan gitu kan. Sekalipun dia enggak minum, maka dosanya sama dengan orang yang minum. Kata ulama. Ya. Wa man radiya bi munkar, barang siapa yang redho dengan kemungkaran, ya rohu, yang di hadapannya dia lihat langsung, wa khalato ahlahu, bahkan bercampur dengan orang yang berbuat kemungkaran itu, ngumpul sama orang yang berbuat kemungkaran itu. Wa illam yubashir, sekalipun dia tidak melakukan secara langsung. Ya. Kana fil ismi, dan tidak melakukan secara langsung perbuatan dosa itu. Bimanzilatil mubasyarah, maka orang itu kedudukannya secara sama dengan orang yang minum minuman keras, sekalipun dia gak minum. Paham gak? Ini ulama ngomong begini. Kalau ada orang berbuat mungkar, kita duduk di situ, kita redho, bahkan ikut ya cekakak-cekikik gitu kan. Mereka mabokan, kita nimbrung. Dia ketawa ke sono, ketawa ke sini, ngulang, kita ikut, kita gitu kan. Maka kata Imam Nawawi, wa illam yubashir, sekalipun orang itu enggak minum, maka nabi manzilatil mubasyarah, secara langsung berarti dosanya dapat sama dengan orang yang minum. Sama aja mabok, sekalipun kagak mabok, sekalipun kagak minum. Nauzubillah min dzalik. Ya. Terus gimana Pak Ustadz? Jauhin atau ya sampaikan yang benar. Ini enggak boleh yang begini-begini. Kalau bisa jangan depan aneh, jangan boleh yang begini-begini nih. Buang gitu kan. Atau kalau nggak bisa kita nasihatin, kita pergi dari situ. Nah, ayat itu menjadi dalil tentang itu. Terus selanjutnya, amma idza kana sakhiton liqaulihim, adapun orang yang duduk bersama orang yang suka mengolok-olok agama, ya, mempermainkan agama, ataupun kita duduk misalnya sengaja, tapi di situ teman kita ternyata ada minuman nggak sengaja gitu kan. Tapi sakhiton tuh kita murka, nggak redho. Sakhiton tuh nggak suka gitu kan. Astagfirullahaladzim, dalam hati kita. Tapi kita nggak punya kemampuan untuk menyampaikan kebenaran. Kita nggak punya kemampuan untuk mencegah kemungkaran itu. Karena apa? Atasan kita bawahannya, dia bos gitu kan. Tapi tiba-tiba kita lagi duduk sama bos, ada minuman keras di situ. Kita nggak punya kemampuan. Yang penting hati kita murka, nggak suka dengan perbuatan mungkar itu. Kata Imam Nawawi, ya, wa inna majalas ala sabilit taqiyah, maka orang itu berarti dibolehkan dan duduknya itu ala sabilit taqiyah, dalam rangka berlindung, ya, wal khauf, dan dalam rangka khawatir dia itu dipecat sama bosnya, khawatir dapat tekanan, dapat intimidasi, sekedar duduk doang nemenin karena diajak misalnya gitu, tapi sebenarnya nggak suka, sakit hatinya, nggak redho, nggak seneng gitu. Tapi kalau punya kemampuan untuk keluar dari situ, punya kemampuan bisa untuk nyingkir dari tempat maksiat tersebut, kemungkaran tersebut, lakukan, ya, lakukan. Tapi kalau kita duduk di situ malah tambah seneng, tambah nimbrung, malah kita panas-panasin, udah minum yang banyak gitu kan. Kita demen gitu, redho, berarti dosanya sama dengan kita minum. Sekalipun kita nggak minum, sama kita dengan orang yang mabok. Bimanzilatil mubasyarah, kata Imam Nawawi. Wa illam yubashir. Kadzalik, adapun orang yang duduk nyampur tapi hatinya tidak redho dan bitaqiyah, dalam langkahnya perlindungan, wal khauf, karena takut ditekan, dipecat atau kenapa terpaksa, maka orang tersebut
Fal amru laisa kadzalik. Tidak sebagaimana dikatakan Al-Qur'an, innakum idzam misluhum. Seperti orang kaum muslimin di Mekah. Kaum muslimin di Mekah dulu, ya, orang kafir suka mengolok-olok. Kaum muslimin duduk bersama mereka. Abu Jahal ngolok-ngolok Quran, Abu Lahab lagi nyolok-ngolok Quran, Ammar bin Yasir, ya, Suhail duduk bersama mereka padahal udah Islam. Mereka duduk, bosnya ngolok-ngolok, nggak bisa berbuat apa, tapi hatinya mengingkari. Dasar lu, tentang bos gue lu kafir lu, dasar lu, gitu. Tapi hati kita mengingkari, maka kita tidak termasuk orang yang mengolok-olok itu. Tapi kalau orang mengolok-olok Quran, kita redok, kita senang, bahkan ikut nimbung, maka berarti innakum idzam misluhum. Nah ini, itu garis bawah itu keterangan ulama di situ tentang ayat ini. Nah kurang lebih ayat ini berbicara tentang hal seperti itu. Khitab tentang orang munafik, bahwa orang Madinah, ya mereka sudah Islam tapi masih suka kumpul dengan orang Yahudi yang kerjanya suka ngolok-ngolok agama, suka menghina Nabi. Dan orang munafik, ya dia redo, seneng, bahkan ikut ngomporin tentang kejelekan Nabi Muhammad sama Allah. Allah ancam dengan innakum idzam mislukum. Kata Allah, wa qad nazzala 'alaikum, sungguh telah turun kepada engkau hai orang munafik. Kenapa Quran mengatakan di sini, Allah mengatakan telah turun kepada orang? Karena orang munafik itu turunnya nyaksiin. Ya, dan sungguh telah turun kepada kalian hai orang munafik. Orang munafik itu turunnya Quran nyaksiin. Nyaksiin, Mbak. Beberapa turun Quran kepada Nabi Muhammad nyampein kepada sahabatnya. Ada di situ orang munafik. Jadi orang munafik itu dengar disampaikan oleh Nabi tentang Quran. Ini makna nazzala alaikum. Sungguh telah turun kepada engkau orang munafik tentang di dalam Quran. Apabila kau dengar mereka orang-orang Yahudi itu mengolok-olok Quran, mengingkari Quran dalam pembicaraannya, maka jangan masuk ke dalam pembicaraan itu. Alihkan ke pembicaraan yang lain, atau jangan duduk-duduk bersama mereka. Kalau kalian duduk bersama mereka dan redok terhadap pembicaraan itu, berarti innakum idzam misluhum. Ya, tafsirnya kayak begitu, Pak sekalian. Mau lebih luasnya, ya kita sehari-hari terkadang dihadapi oleh kemungkaran masyarakat kita. Ya. Nah, terus gimana sikapnya? Hati-hati, jangan sampai kalau kita tahu nih hati kita kira gimana, dukung atau tidak dukung, redho atau tidak. Kalau kita tidak redho, kita murka, nggak suka terhadap kemungkaran itu, berarti kita terbebas dari kemunafikan, dari kekufuran. Ya, kalau bisa nyingkir. Kalau nggak bisa, paling tidak sakhit. Ya, hati kita murka, enggak redho gitu, Bos. Nah, inilah Bapak sekalian tafsir ayat yang kita baca. Pertanyaan? Enggak ada ya? Kalau enggak ada, kita cukupi saja Bapak sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Semoga Allah hindarkan kita dari segala macam mara bahaya, musibah, fitnah dunia. Allah jauhkan kita dari sifat-sifat tercela, sifat-sifat buruk yang merusak iman kita. Semoga Allah berkahi umur kita, Allah berkahi harta kita, rumah tangga kita, dan Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Orang-orang yang ada dalam rundungan rumah tangga kita, mereka adalah ahlul jannah, ahlul khair, orang-orang yang ahli dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan kelak Allah himpun kita semua ke dalam surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Allah jauhkan anak-anak cucu kita dari segala macam mara bahaya, musibah, fitnah dunia. Allah sukseskan kehidupan dunia mereka sampai akhirat mereka. Dan Allah jadikan mereka anak-anak cucu kita anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti pada kedua orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bitilka niyah wa ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wal hadratin nabil mustafa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita baca doa. Allah
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أحينا في سنته وأمتنا في ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى به الله عليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.